Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayde. Channel masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Di part 3 ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dinamika penduduk Afrika dan Australia. Untuk dinamika penduduk Afrika pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai hampir 1.171.000.000 jiwa berdasarkan WBDS tahun 2015. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran Afrika yang mencapai hampir 36 setiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Namun angka kematian tersebut jauh di bawah angka kelahiran. Kemudian angka migrasi juga negatif ya, kecuali Afrika Selatan. Artinya ada penduduk Afrika yang bermigrasi ke benua lainnya. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu sekitar 2,5% per tahun. Untuk sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata ya. Wilayah tertentu hampir tidak berpengaruh, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara ya, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil dan seterusnya. Wilayahnya dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah, yakni tengah Afrika. Untuk kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah di antaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Untuk ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Yang ketiga adalah ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang keempat adalah suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku ini terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Seperti halnya benua Asia dan benua lainnya, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Keragaman tersebut tidak hanya terlihat
antar negara, tetapi dalam satu negara. Bersamaan dengan masuknya imigran dari Arab, budaya Afrika kemudian berkembang. Demikian halnya dengan masuknya budaya Eropa. Penduduk Afrika penganut beragam agama ya. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibanding Islam dan Hindu. Sedangkan di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah Yahudi dan Katolik Roma. Sedangkan budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit dan alat musik, kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab ya. Penduduk asli khususnya di wilayah Sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara berkomunikasi ya. Dalam perkembangannya budaya Barat juga mengaruhi budaya Afrika. Benua Afrika memiliki beragam bahasa yang sangat tinggi, namun terdapat bahasa utama yang digunakan yakni Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni Afro-Asiatike yang dimiliki Afrika Utara, jumlah sekitar 200 bahasa. Kemudian yang kedua, Nilo-Sahara mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlah hampir mencapai 140 bahasa. Yang ketiga adalah Kongo-Sahara, Niger Kongo atau Niger Kongo ya, mencakup 2/3 Afrika. Sebagian cabang utama ya di Niger Kongo, jumlahnya mencapai hampir 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok di cabang Niger Kongo. Khoisan yang keempat yaitu mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya hampir sekitar 30 bahasa. Yang kedua adalah dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai hampir 23.900.000 jiwa pada tahun 2005 ya. Jumlah penduduknya mencapai hampir 20.400.000 jiwa. Itu terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil dibanding benua lainnya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk, angka kematiannya mencapai hampir 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara tujuan berikan dari berbagai negara lainnya, sehingga migrasi neto negara ini mencapai angka 8. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tapi tidak banyak negara yang cocok untuk daerah hunian. Daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup mencapai kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Sedangkan pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi mencapai $42.880.
berdasarkan BPJS tahun 2015. Sebagian besar atau hampir 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia, yaitu 7%, sedangkan aborigin dan lainnya hanya 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda dan Skotlandia, Jerman dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Australia juga memiliki budaya yang sangat beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, hampir 63,2%. Sedangkan agama Buddha hampir 2,5% dan Islam 2,2% dan agama Hindu sebesar 1,3% dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lain di Eropa. Walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Terima kasih telah menyimak materi tentang dinamika penduduk benua-benua dunia. Yang di part 3 ini saya menyajikan materi tentang dinamika penduduk Afrika dan Australia. Simak terus materi, ditunggu materi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Sampai jumpa, terima kasih, dadah.